Wida Tongtien. Saya akan menjelaskan hubungan antara batas jati dengan naluri batin. Kalau kita pelajari kitab Jungjung, Nabi Gongju mengatakan dalam kitab Jungjung bab utama bahwa Tien Ming Tse Sing, firman Tuhan itu dinamai batas jati. Nah, pengertian mata jati dalam agama Gongju itu tidak dibedakan sifat-sifat positif dan negatif. Nah, Nabi Gongju berkata bahwa wubang atau buong karena marah maka damai dunia, ya. Jadi kemarahan itu juga termasuk sifat manusia, ya, yang tidak selalu negatif, ya, bisa juga positif, yaitu ditulis oleh Nabi Gongju bahwa kemarahan buong itu bisa membuat damai dunia, ya, karena dia marah terhadap Tuong, ya, yang lalim, yang jahat, ya. Karena di bawah Tuong negara kacau. Itu yang dikatakan oleh Nabi Gongju bahwa kemarahan itu bisa membuat damai di dunia. Nah, naluri batin itu kan termasuk kemarahan, kesedihan, kegembiraan, ya, itu naluri batin, ya. Itu sifat-sifat yang diberikan oleh Tuhan pada manusia. Maka kalau kita bandingkan dengan batas jati, naluri batin itu adalah batas jati dalam arti yang alami. Kemudian oleh Bing Tu Mengce menyebut batas jati itu ada 4: cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Nah, mengapa si Bing Chu membatasi si batas jati itu 4 yang semuanya itu positif? Karena harus kita pahami pada zaman Bing Chu, yaitu pada zaman Cangkok, banyak aliran-aliran yang menyesatkan rakyat. Jadi di dalam zaman Bing Chu itu ada 100 aliran Suce Baja. Ya, meskipun jumlahnya aliran itu disebut 100 aliran, tapi ada yang mengatakan tidak sampai 100, tapi jelas itu aliran yang banyak, sehingga rakyat itu bisa bingung, ya, karena banyak aliran-aliran yang mencampur adukkan dengan ilmu-ilmu gaib dan sebagainya, sehingga mereka dapat pengaruh, bisa mempengaruhi rakyat, ya, yang berpikirnya cepat, ya. Jadi menurut Bing Chu banyak aliran yang menyesatkan, maka dia harus menegaskan batas jati itu 4, ya, yang semuanya positif, supaya rakyat itu tidak bingung, maksudnya begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bing Chu tidak salah, karena situasinya seperti itu. Ya, kita mempelajari ayat-ayat agama Gongju, dan dalam ayat-ayat kitab suci agama Gongju kita perlu mendalami dengan dinamis, ya, dan kritis, supaya kita lebih paham, lebih mendalam apa yang sebenarnya ada di dalam ajaran Nabi Gongju itu.
Ya kalau kita renungkan memang ajaran Konghucu itu sangat dalam dan sangat perlu dipahami secara dinamis. Meskipun ajaran Konghucu secara keseluruhan itu bersifat dramatik, tapi untuk mendalami ayat-ayatnya kita perlu berpikir dinamis dan kritis. Jadi jangan dicampur membuat bingung. Ya, pada tataran yang lengkap makro, ajaran Konghucu itu bersifat dramatiknya karena semuanya sudah disusun, diarahkan. Tapi untuk membaca ayat-ayatnya kita perlu berpikir kritis, ya, melihat situasi tertentu. Dalam filsafat dipakai istilah metode idealisasi. Jadi kita membaca ayat misalnya Bingcu menulis demikian, itu apa maksudnya? Dalam situasi pada saat Bingcu itu hidup, nah, situasinya kan beda dengan sekarang, beda dengan zaman Nabi Konghucu. Maka istilah-istilah yang dipakai oleh Nabi Konghucu dan Bingcu beda. Nanti zaman Xinzi mengatakan batas jati itu buruk, ya. Ya, dan sejuk tingpan ya. Jadi batas jati manusia itu dengan buruk. Nah ini sebenarnya apa yang dikatakan Bingcu dan Xinzi itu seakan-akan berlawanan. Tapi sebenarnya beda, tidak berlawanan. Karena cakupannya beda. Kalau Bingcu, batas jati itu kan dibatasi 4 tadi, yaitu Jinji, Leti, dan Ilice. Si Xinzi melihat batas jati itu secara lengkap, yaitu termasuk yang positif maupun yang negatif. Ya, jadi seperti naluri batin tadi, positif dan negatif itu juga, misalnya marah, sedih itu juga termasuk pemberian Tuhan, ya, itu termasuk juga batas jati atau tianming, ya. Jadi manusia bisa marah, ya, bisa takut, ya. Itu karena pemberian Tuhan, itu yang disebut tianming. Nah, itu pengertian batas jati dari Xinzi adalah tidak 4 tapi lebih banyak, ya, karena sifat-sifat negatifnya juga masuk, ya. Si Xinzi hidup pada zaman Bingcu tapi generasinya beda 40 tahun. Jadi Xinzi melihat situasi sudah beda, ya, dan Xinzi membuat satu tafsiran yang beda dengan Bingcu. Itu hal yang bisa dipahami. Jadi kita tidak terjebak pada pendapat-pendapat hanya kata, hanya kalimat, tapi kurang memahami isi dari kalimat itu. Ini satu usaha saya untuk membuat analisa, ya, sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Bahwa naluri batin itu adalah batas jati dalam arti yang luasnya, karena di situ ada semua sifat bisa dianggap pemberian Tuhan, dan itu memang pemberian Tuhan, baik itu sifat marah, terkejut, takut, dan sebagainya. Di samping senang, bahagia, itu juga sifat-sifat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ya, semoga bermanfaat. Santai.